kemana? Tunggu. Sana. Kira-kira siapa yang membawa Jatmiko? Dilihat dari baunya, Kalekunda yang membawanya. Jadi tidak perlu khawatir karena teman sendiri membawanya. Siapa dia? Sepertinya bukan dari bangsa manusia. Siluman kalong. Hati-hati, dia sangat ganas dan bengis. Inikah sekarang kekasihmu Santalima? Dia bangsa manusia? Cih, tidak tahu malu. Rupanya ini yang menjadikanmu selalu lari dariku. Menyingkirlah, Biak. Jangan ganggu perjalanan kami. Tidak. Aku sudah bersumpah pada adik-adikku bahwa aku tidak akan melepaskanmu sebelum aku menjadi istrimu. Sudah berkali-kali aku katakan, aku dan kamu tidak sejalan. Percuma sesuatu yang tidak cocok dipaksakan. Rumah tangga kita akan berantakan. Itu hanya alasanmu. Karena kau sudah tergila-gila pada gadis yang ada di sampingmu itu. Tidak, Biak. Gadis ini bukan. Diam! Gadismu harus mati. Akulah wanita yang paling cocok buatmu. Ya! Santa. Gadismu akan aku... Dia harus mati di tanganku. Dan kau harus jadi suamiku. Wulandari, bagaimana perasaanmu? Panas? Iya, panas sekali. Jangan-jangan cakar makhluk itu mengandung racun. Ya, memang benar. Tapi insya Allah kamu tidak akan apa-apa. Aku punya obat penawarnya. Minumlah. Ini akan menolongmu. Pelan satu-satu atau semuanya? Ya, semuanya. Kita jalan lagi atau kamu mau istirahat, Wulan? Tidak, kita jalan lagi sebelum jam buka terlalu jauh. Ya, mari. Sekarang kita ketemu, Gradong. Justru ini yang aku tunggu-tunggu. Mumpung tidak ada malampir, aku bisa membunuhmu yang telah membantai Bungor, adik seperguruanku. Mau
berubah jadi apapun, kau tidak akan lolos dari tanganku. Iya. Jadi, di sini kau sembunyikan Raden Samba. Iya, kalau tidak bisa dibantai orang banyak. Andika tidak boleh kaget kalau melihat Raden Samba berbadan ular. Aku sudah siap jika nanti aku melihatnya. Den? Den? Raden? Den? Raden? Ayo Raden. Masya Allah. Gus, dan bagus Miko. Gus, ngaco kamu. Aku ini bukan Raden. Raden buatan sendiri. Oh, Den, kenalkan, ini Jatmiko. Ayo. Sepertinya aku pernah bertemu dengan Andika. Tapi aku lupa di mana. benar. Aku juga seperti pernah melihat wajah Andika, tapi aku lupa di mana. Aku kagum pada Andika. Kenapa? Andika tidak lari ketika pertama kali melihat diriku. Saya sudah diberitahu tentang nasib Andika yang terkena sihir ular. Ada orang! Ki, Aki, Ada apa tuh? ada orang. Hah? Den, sembunyi Den. Ada apa? Ayo, kita lihat siapa yang datang. Ayo. Ayo. Mana? Tadi ada 2 orang kesini, yang satunya wanita. Buktinya tidak ada. Aku di sini, Ki. Hah? Santa? Santa? Apa yang terjadi? Ya? Kenapa dengan dia? Ada yang berbuat jahil tadi di jalan. Siapa? Miang Keki. Siluman kalong. Betul. Tapi insya Allah lukanya tidak apa-apa. Karena sudah kuberi obat penawar. Andika punya urusan kemari? Betul. Saya kemari diutus guru untuk mencari Andika. Dugaan Santa Lima benar bahwa yang membawa lari Jatmiko adalah Kalagondang dan dibawa kemari. Hebat. Tidak percuma diberi gelar si mata malaikat. Ya pantas menjadi murid Kiai Jamas. Di dalam gua ada orang. Coba Andika tebak siapa? Tidak tahu. Lihat dulu dengan mata batinmu. Siapa ayo? Pejamkan matamu. Untuk apa? Pejamkan saja supaya kamu tidak pingsan.
Sekarang suruh dia keluar, supaya Wulandari bisa melihat. Jangan. Dia bisa mati mendadak karena kaget. Tidak, aku jamin tidak. Ayo. Santa, kau sudah tahu siapa yang di dalam itu? Lihat di sebelah sana. Den, keluar Den. Den, ayo keluar. Ayo, minumlah. Masa hanya aku sendiri? Tidak apa-apa, minum saja, Den. Ya, Tidak usahlah, buat Andika saja. Itu kelapa, bukan kelapa biasa, Den. Kalau si mata malaikat memberikan sesuatu, pasti ada maksud tertentu. Sudah, minum saja. sudah. Minum, supaya kamu bisa melawan. Melawan? Melawan apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Minum. Bayumala. Iya. Mana? Mana? Tenang, Ki. Jangan membuat dia curiga bahwa kita sudah tahu. Mana Bayu? Aku di sini, Sang. Sini. Hah? Ajus. Apa ini, Santa? Apa yang kamu lakukan, Santa? Pertahankan. Pertahankan. Pertahankan apa? Nanti Andika akan tahu sendiri. Dan yang kamu berikan pada Raden Samba? Sama. Dia harus kuat mempersenjatai dirinya sendiri sampai ketemu dengan Datuk Garantama nanti. Mana Turna dan Molu? Ayo.
Allahu somad. Jawab Turna. Aku tidak akan lupa. Lam yalid walam yulad. Bagus. Sekarang pergi. Ini sebenarnya ada apa, Santa? Seperti ada serangan besar saja. Ikuti saja, Miko. Si mata malaikat tidak mungkin membuat permainan yang kosong. Benar, tapi ada apa? Jelaskan dulu. Sudah bergerak, Santa? Belum. Baru anak buahnya yang masih menyelidiki. Andika ingin menemui siapa, Ki? Musuh bebuyutan atau... Si muka codot datang lagi. Ingat, Raden. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengikuti keyakinan hambanya. Jadi karena itulah, keyakinan kadang-kadang menjadi kenyataan. Benar, Raden. Keyakinan adalah sumber kekuatan. Keyakinan yang kuat akan menerbitkan kekuatan yang luar biasa. Tapi keyakinan yang lemah akan menerbitkan kelemahan pula. Insya Allah Andika berhasil. Sekarang Andika istirahat saja. Begitu juga Nyai. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku sudah sehat. Aku akan ikut menjaga Raden Samba. Kalau benar menurut Andika, Raden Samba dalam keadaan bahaya. Rama dan Sinta. Hei, Andika belum menjawab pertanyaanku. Tanyakanlah kepada hatimu masing-masing. Dan jawabannya ada pada matamu. Sorang dan Boru akan membantumu. Keduanya akan memancing Satalima agar keluar meninggalkan Raden Samba. Jangan sampai gagal. Tidak, aku pasti berhasil. Waktunya kabur. Beres. Raden! Lawan Raden!
Itu ya. Tua, siapa yang mau memperkosa? Mau membunuh itu iya. Apa? Oh, karena kalau gondangnya ganteng, sakti, kamu mau jadi budakku. Dasar tengik. Siapa yang bilang begitu? Hah? Masa? Jadi kalau tidak dikawini sama kalau gondang, mau bunuh diri? Kasihan, Gempot. Dasar siluman. Jangan banyak ngomong. Oh? Ayo sini, jangan lari. Lawan aku pengecut. Dada lampir. Maaf. Mana rantai Asmaul Husna? Catpiko, pakai rantai ini. Kamu mau membokong dia, pengecut? Hah? Kala Godang, kamu tahan malampir. Aku akan membawa Grandok ke tempat Kiai Sepuh. Beres, Santa. Biar si nenek peot muka codot ini urusanku. Mau apa kok kalau gondang? Makanya kamu mencintai aku. Siapa bilang? Hah? Kamu kan kejar-kejar aku terus. Ke sana, ke sini. Sekarang aku ada di hadapanmu. Aku ganteng tidak? Hah? Cih, terompaku dibandingkan dengan mukamu masih bagus terompaku, tahu? Hah? Pantas, aku banyak dikejar gadis-gadis cantik. Dan kamu dikejar anjing-anjing kudisan. Karena terompamu diambil dari tempat sampah yang bau. Terasi. Begini terompaku ini terompa pusaka, tahu? Oh, tahu. Pusakanya pengemis sakit. Korengan kan yang suka keliling kampung? Hah?
Tangkap Mak Lampir Kalagundang supaya dunia ini tenang dan tentram. Kebetulan Datuk. Aku mencari Datuk kemana-mana. Hei, biarkan, percuma. Datuk pernah mendengar tentang seorang pemuda yang terkena sihir ular. Aku sedang mencarinya. Katanya pemuda itu seorang Raden Samba. Andika kenal. Oh, bukan kenal lagi tuh. Guru selalu kami cari, tapi tidak ketemu. Kenapa dicari? Kau kan bisa memanggilku dengan merapalkan mantra Bayu Pangundang. Itulah soalnya guru. Mantra itu hanya sepotong yang aku hafal. Kan ada Welu. Welu lebih parah lagi. Dia lupa sama sekali. Di mana Raden Samba sekarang? Di bawah Santa Lima menghadap Kiai Sebayu. Kemana? Ke tempat Ki Ageng Sebayu? Iya. Ayo, kita ke sana. Truna, kau bawa Jatmiko. Baik, Guru. Cepat. Ayo. Guru! Guru! Tolong, Guru. Tolong. Ada apa, Mak Lampir? Bangunlah. Tidak, Guru. Berjanjilah dulu bahwa Guru mau menolongku. Mak Lampir, menolong adalah kewajiban setiap manusia. Aku pasti akan menolongmu. Sekarang, bangunlah. Ada kesulitan apa, Mak Lampir? Cucuku, Guru. Cucumu kenapa? Orang-orang golongan putih tidak mau menerima aku dan cucuku sebagai orang baik-baik. Kenapa? Mereka tidak percaya. Aku dan cucuku sudah bertobat. Mereka menghajar kami. Kami mau dibunuhnya, Guru. Siapa yang kau maksud mereka? Para kiai sepuh, Guru. Apa? Para kiai tidak menerima tobatmu? Tidak, Guru. Mereka anggap aku dan cucuku dosanya sudah terlalu besar. Tidak mungkin diampuni. Yang pantas bagi kami hanyalah mati, Guru. Kurang ajar! Kiai macam apa mereka itu? Tuhan saja Maha Pengampun. Dosa yang sundul langit pun pasti akan diampuni oleh Tuhan jika mereka mau bertobat. Betul, Guru, betul. Mungkin mereka punya aliran sendiri, aliran sesat. Makanya mereka mau membunuh kami, Guru. Segera dong masih ditangkap mereka, Guru. Aku tidak tahu apakah sekarang si Geradang sudah mati atau masih hidup, Guru. Sekarang cucumu dibawa kemana? Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Ayo, ikut aku. Aku tidak berani, Guru. Maaf, ilmuku sangat sedikit. Pasti mereka akan membunuhku, Guru. Tidak usah. Biar aku hadapi Kiai itu. Kamu lihat Santa Lima dan Raden Samba? Ke tempat Kiai Ageng Sebayu. Aku disuruh menjemput Nyai untuk dibawa ke sana. Naik apa kita ke sana? Kan jauh dari sini. Pegang saja tanganku, Nyai. Pasti kita akan sampai bersama. Si Grandong sudah kita tangkap. Tinggal Mak Lampir. Dan Aji Basa Pamungkas Romo. Betul, Aji Basa Pamungkas juga. Masya Allah. Ada apa, Kiai? Kita akan mendapat cobaan, Kiai. Santa. Rupanya tidak bisa dihindari, Guru. Bitakdirillah, biiznillah. Ikhtiar. Ikhtiar. Mau kemana Santa Lima, Kiai? Ikhtiar.
Waspada, Pangeran. Kalau bisa hubungi Tumenggung Martoloyo dan jaga padepokan ini dengan kuat. Iya, Romo. Dari mana? Siapa pelakunya? Kita hanya berjaga-jaga saja, Kiai. Semoga saja tidak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami semua mengharapkan kedatangan Datuk. Raden Samba ada di sini? Benar, tapi... Kenapa, Kiai? Tidak apa-apa. Coba kita lihat saja. Silakan, Kiai. Bagaimana Raden Samba? Belum, Kiai. Bagaimana? Belum juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan putus asa, Kiai. Masih ada harapan. Raden Samba. Iya, di mana, Kiai? Di dalam. Innalillahi. Sudah jadi ular, celaka. Padahal belum lama saya dengar kabar dari beberapa orang penduduk yang pernah melihat Raden Samba. Masih berbentuk separuh ular. Sekarang malah sudah sempurna ia menjadi ular. Sungguh kasihan dia. Sabar. Mau kemana kau, Samba? Ada yang bisa dibantu, Datuk? Ada. Para Kiai Sepuh, ikut aku ke dalam. Yang lain tunggu di sini. Iya, Datuk. Silakan, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah Kiai? Aku bukan Kiai. Aku Datuk Larang Tapa. Alhamdulillah. Datuklah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Apakah aku masih ada harapan untuk sembuh, Datuk? Katakan masih. Hanya dengan syarat. Kiai mengerti tentang... Tidak. Aku hanya membaca hati Andika saja. Syaratnya harus menggunakan mustika naga bercela. Berarti Kiai paham? Tidak. Tanpa Datuk, aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku punya harapan. Katakan pada Raden Samba, supaya dia tidak putus asa. Iya, Kiai. Insya Allah, penyakit Raden hanya bisa disembuhkan oleh sebuah mustika. Terima kasih, Datuk. Siapakah yang akan mencari mustika itu? Apakah aku bisa mencari sendiri? Tidak. Raden harus tetap di sini. Pemilik mustika itu Raja Siluman Ular yang sangat kejam dan bengis. Untuk menuju ke negeri Petak Sanga pun tidak mudah. Penuh bahaya yang mengancam nyawa. Karena itu dibutuhkan seseorang yang berani mengorbankan nyawanya untuk kesembuhan Raden. Siapa orangnya, Datuk? Akulah orangnya, Raden. Kirimlah aku, Datuk. Aku pertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan mustika itu demi kesembuhan Raden Samba. Bagaimana, Datuk? Ada sukarelawan yang bersedia mati untuk keselamatan orang lain. Ia bernama Wulandari. Dia tidak bisa sendirian. Harus ada laki-laki yang menyertainya, Kiai. Iya. Ada, Aku laki-lakinya, Datuk.
Aku bersedia, Datuk. Aku yang akan mengambil mustika itu, Datuk. Aku juga tidak mau ketinggalan, Datuk. Mau cari pahala. Tidak, Pangeran. Kancaran dibutuhkan di sini. Cukuplah Wulandari dan Bergus saja yang aku ajak mencari mustika Jamrud Sawer Kencana di kerajaan Petak Sanga. Aku pernah melanglang buana ke negeri Petak Sanga. Nah, aku bisa menunjukkan jalan ke sana, Datuk. Ya, boleh. Ki Gondang boleh ikut. Terima kasih. Siapa tahu dengan menolong Raden Samba, aku dapat karcis ke surga. Bagaimana kalau Datuk tetap menunggu di sini? Biar aku suruh muridku untuk menggantikan Datuk mengambilkan mustika itu. Si mata malaikat. Percayalah padaku, Datuk. Muridku tidak akan mengecewakan Datuk. Baik, Kiai. Memang harus ada yang menjaga Raden Samba di sini. Kalau tidak, akan menjadi rumit di belakang hari. Segera terjaga. Cepat, Kiai. Ayo. Santalima, ada apa? Tidak apa-apa, Kiai. Si Grandong meraung-raung terus. Akal dia untuk memanggil Mak Lampir agar datang ke sini. Betul. Sekarang aku sudah datang. Arya Soma, Andika pemuda terpelajar, penegak kebenaran, pelindung kaum lemah yang tertindas. Tidak pantas bergaul dengan wanita perusak semacam Mak Lampir. Coba dengarkan sendiri omongannya, Satria Agung yang arif dan bijaksana. Andika dilarang bergaul dengan aku karena aku melarat dan penuh dengan dosa. Mereka tidak mau mengampuni aku sebab aku dianggap mereka sebagai manusia yang hukumannya hanya satu. Aku harus dihukum sampai mati. Inikah yang disebut orang Kiai Sepuh yang menganggap dirinya suci dan tidak berdosa? Hah? Hei, Ki Gede Sebayu. Hei anak muda, kau lahir dari wanita terhormat. Bicara yang sopan. Dia belum pantas menyandang kehormatan sebagai Kiai Ageng. Seorang Kiai Ageng harus mempunyai hati yang welas asih. Dia tidak boleh melebihi Tuhan yang menolak tobat seseorang. Hah? Tobat apa? Siapa yang tobat? Putar lidah untuk menyembunyikan kebusukannya. Coba jawab pertanyaanku, Kiai. Apakah orang yang mati syirik seperti aku diampuni tidak dosanya? Tidak. Sebab syirik adalah dosa yang paling besar dan menimbulkan kemurkaan Allah. Nah, Andika dengar sendiri. Tobatku ditolak. Nanti dulu, ini lain. Serbu, beri mereka pelajaran Satria Agung Linui.
Apa yang Kiai rasakan? Dadaku serasa remuk kena hantaman anak muda itu. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, Kiai. Mungkin kalau orang lain, pasti akan remuk. Anak muda itu sangat luar biasa. Dia akan menjadi orang yang berbahaya jika selalu bersama Mak Lampir. Tunggu sebentar. Mereka tidak berani mengejar kita. Ambil ini cucumu. Kurang ajar. Tali ini ada isinya. Aji Nur ke rumah. Minggir. Biar aku bisikan kekuatannya. Lepaskan. Pegang saja. Tidak apa-apa. Aku bebas nih. Siapa yang Nyai? Kamu. Katakan sekali lagi kalau aku... Bukan, maksudku bukan Andika yang... Dia sudah kenal si Bargo. Mestinya sambil lari dia menyambar si Bargo dan Raden Samba. Aku tidak melihat Raden Samba nih. Disembunyikan di rumah Kiai Ageng Sebayu. Ayo, sekarang kita pulang. Kita temui Dian Selassie. Makin cepat, makin baik. Untuk mendapatkan kitab Somala itu. Tapi selama aku bersama Kakang Soma, aku belum pernah melihat Kakang Soma menyimpan kitab itu, Ayah. Mungkin bukan Arya Soma yang menyimpannya. Barangkali ibunya. Iya, aku pikir juga begitu. Kau bujuk Arya Soma agar mau mengambil kitab itu dari ibunya. Saat kitab itu berada di tangannya, buatlah Arya Soma tidak berdaya. Sehingga kau punya kesempatan untuk mengambil kitab itu dari tangannya. Kemudian memberikannya kepada ayah. Membuat kakak Arya Soma tidak berdaya? Iya, tanpa itu kamu tidak akan mungkin bisa mengambil kitabnya. Dia kan orang yang sakti, Ayah. Tidak mungkin aku bisa membuat kakak Arya Soma tidak berdaya. Lagi pula aku kan mencintainya, Ayah. Teteskan obat ini pada minumannya. Racun? Masa pada kekasih putri ayah sendiri yang sangat ayah cintai diberikan racun? Apa ini, Ayah? Obat tidur. Tidak berbahaya. Dia hanya akan tidur dalam beberapa waktu. Dan akan bangun lagi dengan perasaan segar. Ini rumahnya. Masuklah. Andika akan bertemu Dian Selassie di dalam. Ayo, ayo. Arya Soma dan Mak Lampir. Temui mereka dulu, Asih. Ayah mau ke belakang ya. Kakak? Nyai. Inikah tempat tinggal Nyai? Iya, Kakang. Inilah yang pernah aku ceritakan pada Kakang. Jangan terburu-buru. Rumah Kimojo? Iya, inilah rumahnya. Di sini aku seperti di rumah sendiri. Kimojo mana? Tidak tahu. Tadi katanya mau ke sungai. Tidak, aku ada di sini. Inikah pemuda idamanmu itu, Asih? Iya, betul, Ki. Pendapat Aki bagaimana? Sangat luar biasa. Sangat cocok dan serasi sekali bagimu. Tidak bohong kan, Ki? Kata orang mataku ini mata elang. Sepintas saja aku bisa tahu. Senilai emas atau senilai tembaga orang yang aku lihat. Coba tebak.
Aku ini senilai emas atau tembaga, Ki? Emas. Emas murni. Andika pasti seorang pemuda yang cerdas, berilmu banyak, dan selalu membawa keberuntungan. Masa, Ki? Iya. Andika adalah seorang yang dermawan. Sangat mengasihi kekasihnya. Permintaan apapun yang diminta oleh kekasihnya pasti dikabulkan. Meskipun Andika harus masuk api sekalipun. Wah, kalau begitu beruntung sekali ya menjadi kekasihnya Kakang Soma. Oleh karena itu, Asi, jangan sampai lepas lagi, ya. Asi, coba sekarang ajak kakangmu menikmati keindahan sekitar sini. Ayo. Ayo, Kakang. Jaga hubungan putriku dengan Arya Soma. Aku ingin kitabnya. Dia tidak mempunyai kitab. Diam. Tidak perlu tahu dia punya kitab atau tidak. Putriku tahu apa yang mesti dilakukannya. Tugasmu hanya mengawal putriku. Tapi ingat, kalian jangan sampai terlihat oleh ibunya Arya Soma. Mengerti? Lakukan. Negeri kita sedang mendapat cobaan berat. Kekuatan iblis sedang berkibar menindas kebenaran. Sepertinya Dajjal telah keluar. Dan kita semua sebagai pelindung dan penegak kebenaran harus waspada. Arya Soma harus kita selamatkan. Dia pemuda berbakat. Dia harus kita pisahkan dari orang-orang jahat. Caranya bagaimana? Mari kita pikirkan bersama. Hanya ibunya lah yang bisa menyelamatkannya. Serahkan urusan itu kepadaku, Romo. Tidak, Nanda Pangeran. Nanda Pangeran sedang diliputi dendam kesumat karena ingin merebut kitab Guru Somala. Ananda Pangeran tidak akan berhasil menghadapi Nyi Parwati. Dari mana Romo tahu aku tidak akan berhasil? Ananda Pangeran pasti akan marah jika Nyi Parwati tidak mau mendengarkan pembicaraan Pangeran. Karena Nanda Pangeran pernah terlibat bentrok dengan Nyi Parwati. Nyai, berhenti dulu. Saya mau bicara. Jelas, siapapun akan marah kalau omongannya disepelekan. Ya, karena itu, tugas berat ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sanggup melakukan kesabaran. Menurut Romo, sebaiknya tugas itu dilakukan oleh Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jamas, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan aku sendiri. Kami akan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Nyi Parwati sangat menghormati para kiai sepuh. Mana si Jora? Itu masih di dalam. Belum selesai juga dia. Belum. Kuat sekali dia bertapa. Sudah 1 bulan dia tidak makan dan tidak minum. Soalnya dia benar-benar ingin merebut mustika naga dari siluman ular itu. Jadi waktu kalian berkelahi dengan siluman ular itu benar? Untuk apa aku membual? Memangnya aku anak kecil? Bagaimana sih kejadiannya?
Begitulah kejadiannya. Sekarang percaya? Percaya. Kakang, boleh aku bertanya? Boleh. Tanya apa? Dulu guruku selalu menceritakan kitab Guru Somala. Katanya kitab itu sangat hebat yang memuat segala ilmu kesaktian. Apa benar kitab itu ada, Kang? Ada. Isinya tentang apa saja? Ya, seperti kata guru Nyai, segala macam kesaktian itu pasti ada. Olah kanuragan dan olah batin. Semuanya berisi 23 bab. 6 bab menjelaskan amung raga. 7 bab berisi tentang amung rasa dengan tahapannya. 4 bab tentang durilmu alam pepetengan. Apa itu? Ilmu jahat. Ilmu-ilmu yang biasa dianut oleh golongan hitam. Di dalamnya juga termuat ilmu-ilmu sihir. Yang 6 bab lagi, Kakang? Isinya apa saja? 3 bab berisi tentang bagaimana mengatasi durilmu alam pepetengan. Dan 3 bab lagi mengenai obat-obatan. Wah, isinya padat sekali. Pantas jadi rebutan para pendekar nomor 1. Pantas. Dalam satu pertarungan, ilmuku pernah dikembari oleh Arya Soma. Rupanya dia belajar dari kitab yang dimilikinya. Kita harus mendapatkan kitab itu, Nek. Ya, kalau perlu sekarang juga. Suruh Dian Selassie menanyakan kitab Guru Somala. Bagaimana cara menyuruhnya? Dian Selassie sedang bersama Arya Soma. Salurkan melalui Aji Sabta Pangurungu, Nek. Tapi jangan menggunakan suara nenek. Gunakan suara ayahnya. Ya, benar, ya. Benar-benar. Dian Selassie. Dian Selassie. Tanyakan, siapa yang memiliki kitab Guru Somala? Dan di mana menyimpannya? Kakang? Iya, sayang. Kakang kan seorang pendekar yang pilih tanding, memiliki ilmu yang sangat luas. Kakang tahu siapa yang memiliki kitab Guru Somala? Tentu, sayang. Siapa? Tanyakan saja yang lain. Kenapa? Rahasia. Denganku, Kakang masih ada rahasia. Sayang, itu sudah janjiku pada ibu. Tapi kan ibu di rumah Kikuwu. Dari rumah Kikuwu ke sini kan jaraknya sangat jauh. Tidak mungkin mendengar omongan kita. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa membongkar rahasia ibu. Sekarang aku tahu siapa yang menyimpan kitab Guru Somala itu, Nek. Siapa? Kalau bukan Arya Soma, berarti ibunya, Nyi Parwati. Dari mana kau tahu? Dari Arya Soma sendiri. Dia tadi bilang tidak mau membongkar rahasia ibunya. Kalau pemilik kitab itu dirahasiakan, berarti yang memiliki rahasia itu adalah pemilik kitab, yaitu ibunya sendiri. Betul. Betul sekali. Kau cerdas, Gerandong. Berarti kita harus mencari tempat tinggal Nyi Parwati. Tidak usah dicari, Nek. Sudah ada yang menunjukkan. Siapa? Dian Selassie. Tadi dia kan bilang bahwa Nyi Parwati di rumah Kuwu Sarwan. Betul. Iya. Betul sekali kau, Gerandong. Ayo kita ke sana. Ayo. Sepi, Gerandong. Iya. Mudah-mudahan saja Nyi Parwati sedang pergi dan kitabnya ditinggalkan di kamarnya. Kita harus masuk. Betul, tapi kita harus menggunakan ajian halimunan supaya orang tidak melihat dan kita akan lebih leluasa menggeledah isi rumah itu. Setuju. Ayo cepat.
siang-siang begini ada memedi, Kang? Aku sendiri juga bingung kok. Cepat, panggil Nyi Parwati. Gimana memanggilnya? Wah, aku tidak tahu kemana perginya. Bagaimana, Grandong? Dapat, Nek, dapat. Betul, Grandong. Ini kitab yang kita cari.